صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Mengulas faedah yang terakhir kemarin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa minha anna ma'rifata syama'ilihi syarifah tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedahnya mengumpulkan syama'il nih, tujuannya apa faedahnya? Bahwa mengetahui syama'ilnya Nabi, sifat-sifatnya Nabi yang mulia, itu bisa mendorong, menyebabkan akan mencintai Nabi Muhammad. Jadi di antara faedahnya menulis biografi Rasulullah SAW, menulis tentang sifat-sifat Nabi yang mulia, itu bisa menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah. Ulangi lagi, mengetahui syama'il, mengkaji tentang syama'ilnya Nabi, itu bisa membuat orang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena syama'ilnya Nabi itu tidak ada yang cacat sama sekali, zahiran wa batinan. Jadi tujuannya mah menanamkan rasa cinta, menimbulkan rasa cinta di dalam hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang digali dari kita mengkaji tentang manaqibnya Rasul, mengkaji tentang syama'ilnya Rasul, mengkaji tentang pujian-pujian kepada Rasul. Tujuannya adalah menanamkan, bahkan mengeluarkan cinta. Kalau kita tahu baru cinta. Nggak bisa orang tuh sekonyong-konyong cinta kalau nggak tahu. Justru semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu, semakin cinta, makin cinta, makin cinta. Jadi awalnya ma'rifah dulu. Dari ma'rifah, al-ma'rifatu taqtadil mahabbah. Ma'rifah itu menyebabkan atau menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah. Itu tujuannya, itu doang tujuan. Yang mana cinta itu adalah allati hiya ruhul iman. Ruhnya, spiritnya iman itu adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu kan keyakinan. Iman itu kan ibarah anit tasdiq. Satu bahasa daripada kepercayaan, percaya penuh baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Itu rukunnya iman tuh. Tapi ruhnya iman itu adanya di mahabbatur. Orang imannya itu sempurna, imannya itu ada ruhnya. Kan semua kita banyak orang beriman, ya. Kalau diperiksa KTP-nya banyak yang Islam. Terus ditanya, apakah kau beriman? Tahu rukun iman? Tahu. Walaupun sambil merem suruh jawab rukun iman ada berapa? 6. Coba rukun iman kepada Allah dan cabang-cabangnya.
Ada ruhnya, ruh itu intinya. HP ruhnya itu di baterai sama pulsa. Ya, paket. Walaupun HP-nya merek terkenal, merek yang mahal, kalau nggak ada baterainya buat apa? Atau ada baterainya, tapi kagak ada paketnya, kagak ada pulsanya, gaya doang. Jadi ruhnya, segala sesuatu ada ruhnya. Ngaji nih ada ruhnya. Kalau ngaji nggak ada ruhnya, nggak nikmat. Kayak ayam ataupun hewan dah. Kalau nggak ada ruhnya bangke jadinya. Tapi kalau ada ruhnya hidup. Jadi yang terpenting itu, yang luput daripada penilaian kita itu adalah bagaimana kita fokus kepada ruhnya sesuatu. Karena kalau nggak ada ruhnya kosong. Mau ibadah, mau keimanan, mau keislaman, mau apapun kegiatan, kalau ada nggak ada ruhnya, kekurangan nikmat. Ruh itu adanya di jiwa, di dalam, di batin. Dan batin itu hubungannya kait dengan batin lagi, kan kerasa. Kalau ngaji itu ada ruhnya, kerasa. Kalau ibadah itu ada ruhnya, kerasa. Kalau sholat itu ada ruhnya, kerasa. Ruhnya ibadah. Nah, cinta itu adalah ruhnya iman. Jadi iman kita kerasa nikmat, iman kepada Allah itu kerasa nikmat, kerasa lazat, kerasa istimewa kalau di dalamnya ada cinta kepada Rasulullah. Contoh orang bicara, orang nyanyi. Ada kan nyanyi yang kagak ada ruhnya, didengerin juga pengen muntah rasanya. Mau mic mahal nih, coba lagu apa? Baru mulai aja udah puyang rasanya, pengen muntah. Ada orang biasa aja, tapi dia nyanyi, kalau nyanyi dia menjiwai. Itu orang akhirnya terpukau. Orang tanpa sadar dia geleng-geleng. Berarti suaranya, nyanyiannya ada ruhnya. Begitu. Walaupun sama, lagunya sama, yang dinyanyikan, liriknya sama, tapi kalau yang nyanyi beda rasanya. Beda. Kalau orang kagak ada ruhnya, kosong jiwanya, nyanyi balon kuada 5 biasa aja, malah ketawa-ketawa. Nyanyi balon kuada 5, tapi kalau orang yang di hatinya hidup ruhnya, nyanyi balonku ada 5 yang keinget rukun Islam sama sholat 5 waktu, nangis dia. Padahal nyanyi balonku ada 5, dia ingat sholat 5 waktu dia sering tinggal, terus rukun Islam yang 5 itu langsung dia teledor semuanya, nangis. Padahal nyanyi balonku ada 5. Kenapa orang tersentuh? Seperti yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beserta putranya ini, masya Allah fasih ceramahnya, fasih dia bicaranya, ahli sastra. Tapi ketika beliau ceramah nggak ada satupun yang tersentuh hatinya, hanya sekedar bahasa. Giliran Syekh Abdul Qadir Jilani cuma cerita doang, saya dikasih ayam sama pembantu saya, tiba-tiba ayam itu jatuh dimakan kucing, senggol di bau-bau, itu semajlis gegerukan. Kenapa bisa begitu? Karena kalamnya ada ruh, ada yang kepaham dari awal dia taat, pas di akhir hayat di suul khatimah. Ada yang kepahamnya lagi lagi menyeberang Shiratal Mustaqim, tahu-tahu jatuh. Jadi pahamnya beda-beda, padahal ngomongnya tentang ayam goreng. Saya dicobain ayam goreng jatuh dimakan kucing, orang pada nangis. Kenapa demikian? Karena ada ruhnya. Keimanan kita itu mantap, nikmat kalau ada rohnya. Apa rohnya? Hubbu Muhammad, mencintai Rasulullah. Itu rohnya, yang mana itu adalah menjadi pangkal setiap kebahagiaan dan kepemimpinan. Alladzi huwa aslu kulli sa'adatin wa siyadah. Yang mana keimanan itu pangkal kebahagiaan. Orang kalau pengen bahagia, bawa iman meninggalnya.
bawa keyakinan kita sampai wafat. Itu bahagia. Ruhnya ya mahabbah. Nah, berbicara tentang mahabbah, apa sih mahabbah itu? Mahabbah itu mailun ruhaniyun yastajlibul wudda wa yaslubul bu'd. Kecenderungan jiwa ruhani ini, ada kecenderungan kepada sesuatu, itu namanya cinta. Orang hobinya ayam, adu ayam. Yang satu kagak. Kalau yang cinta banget, yang hobi banget sama ayam, hatinya cenderung tuh dielus-elus, ayamnya dimandiin. Malah dia jarang mandi, ayamnya dimandiin terus, dianya jarang mandi, hatinya cenderung ke situ. Ada orang cintanya sama burung, begitu, burungnya dimandiin mulu, semprot, kasih empan, diopenin, dianya mah kagak diopenin. Ada orang demennya sama bola, sama Piala Dunia nih sekarang, karena dia demen sama bola, hatinya itu cenderung. Ada urusan ini desa, udah ntar dulu, nonton bola dulu. Itu namanya mail. Ada orang cenderung atau cintanya, pokoknya cinta itu mailul galbi, mailun ruhani, kecenderungan rohani kita, jiwa kita terhadap sesuatu. Itu namanya yang menimbulkan atau yang memikat akan rasa cinta. Jadi cenderung yang memikat cinta dan menjauhkan akan jauh. Orang kalau udah cinta nih, pengennya deket aja. Bener nggak begitu? Bener nggak Bang Haji? Bener ya? Kalau orang udah jatuh cinta, pengennya dekat. Ogah jauh itu, yang tadinya ada jarak, jadi hilang tuh jarak. Walaupun secara fisik berjarak, tapi rohanianya dekat. Itu cinta namanya. Itu ta'rifnya mahabbah. Sama kita ngaji itu, kudu ada mailun rohani. Kita ibadah kudu ada mailun rohani. Apa aja kegiatan agama kudu ada mailun rohani. Dan yang bisa memikat semuanya itu dasarnya adalah mahabbatur Rasul. Kalau kita ada cinta kepada Rasulullah, semua ketarik rajin jadinya. Nah, contoh begini, ada orang hobinya sama pelajaran matematik. Dulu kagak suka ada matematik lagi, puyeng hitung. Tapi karena dia udah jatuh cinta sama matematik, yang tadinya kalau ada soal dibagi itu ogah atau merasa nggak suka, karena ada cinta sama matematika, pas soal girang dia, wah beres. Cinta itu bisa menghilangkan jarak dan bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Itu cinta, habbah. Nah, manusia itu beda-beda. Walinnasi fi haddiha ikhtilafun katsirun. Dan manusia itu di dalam ta'rifnya cinta, batasan cinta ini, hadnya cinta, itu terdapat perbedaan yang banyak. Beda-beda. Ada ta'rifnya mahabbah, salah satunya tadi tuh, mailun ruhaniyun yastajlibul bu'd, yastajlibul wud wa yaslubul bu'd. Satu pendapat mengatakan cinta itu adalah innaha minal ma'lumati allati la tuhad wa innama ya'rifuha man gamat bihi wujdanan. Ada juga yang bilang cinta mah sesuatu maklumat yang tidak ada batas, tidak bisa ditakrifin, tidak bisa diungkapin cinta mah. Ada yang bilang gitu. Yang tahu cinta itu orang yang ada rasa. Yang tahu cinta itu orang yang memiliki rasa dan perasaan. Usah, jangan main-main sama cinta. Salah kita menyangkutkan atau mengaitkan cinta, fatal. Kudu bener kita ngaitinya. Salah kita menggantungkan cinta, salah kita jatuh cinta, kejebak kita. Kejebak nggak? Kejebak. Makanya ada pepatah mengatakan lebih baik terjebak hujan lalu kebasahan ketimbang terjebak rasa nyaman lalu ditinggalkan. Tuh, kalau udah rasa nyaman kemudian lagi nyaman-nyaman ditinggalin, mumet kagak? Mumet. Makanya hati-hati kita dalam menggantungkan cinta. Kalau kita jatuh cintanya kepada Rasulullah SAW, insya Allah nggak ada yang rugi. Hati-hati.
Hati-hati kita mengarahkan cinta kita kepada siapa. Cinta kepada dunia, ketarik kita. Cinta kepada kemaksiatan, ketarik kita. Gemar banget sama maksiat, ketarik. Cinta kepada taat, ketarik. Cinta kepada khair wa ahlihi, cinta kepada kebaikan dan ahli kebaikan, kita ketarik ke bawah. Kan tadi yastajibun. Hati-hati itu. Jadi cinta itu suatu energi dari dalam diri yang membuat orang pengennya dekat, menarik yang jauh jadi dekat. Orang kalau udah demen mah susah dah. Kalau udah demen susah. Jam 12 ditelepon, jam 1 kan Ragirawan begal, dia mau datang. Begalnya disikat-sikatin sama dia. Oh, susah kalau udah jatuh cinta mah. Jam 1, jam 2 giparan, bang datang apa? Gitu. Kalau udah cinta mah rintangan apa aja dilewatin. Mau petir, musim hujan dia makin jas hujan. Geledek geludungnya gede banget, kagak peduli. Bawa penangkal petir dia. Susah kalau udah jatuh cinta, begitu. Susah diungkapinya kalau udah cinta mah. Walaupun cuma bawa rengginang, rokok setengah bungkus. Bang kalau kesini bawa apa? Kata, bawa apa nih? Apa kayak bawa? Buat babak. Ada rokok doang neng, setengah bungkus. Dah, susah kalau udah cinta. Wala yumkinu ta'biru anha, dan tidak mungkin diungkapkan cinta. Perasaan tuh nggak bisa diungkapin. Rasa cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata. Kata mah ada batasnya, perasaan mah nggak ada batas. Dan umumnya orang itu kalau udah cinta nggak kepaksa. Ntar ujungnya ke Rasulullah. Umumnya orang kalau sudah jatuh cinta ada rasa, nggak akan kepaksa. Haji Nurdin misalkan lagi demen banget, lagi gila sama janda. Ya, disapa doang tuh. Udah girangnya, Insya Allah tasyakuran 7 hari 7 malam. Kenapa? Disapa gitu ya. Tidak bisa diungkapin saking girangnya. Itulah cinta. Wala tuhaddu bihaddin awdah min, dan tidak bisa ditakrifin dengan takrif yang lebih jelas. Pokoknya susah diungkapkan cinta. Itu salah satu faedahnya beliau mengarang syama'il. Kenapa? Orang kalau tahu tentang syama'ilnya Rasul akan timbul jatuh cinta kepada Rasul. Dan mengapa? Li'annal insana majbulun ala hubbis sifatil jamilati. Karena manusia itu emang wataknya diciptakan, nalurinya manusia itu mencintai sifat-sifat yang indah dan mencintai orang yang tersifati dengan sifat tersebut. Karena manusia itu secara tabiat, secara alaminya dia mencintai hal-hal yang indah dan pemiliknya. Setiap manusia itu majbulun ala hubbis sifatil jamilah wa man ittasafa bi, mencintai hal-hal yang indah dan orang yang tersifati dengan sifat tersebut. Dari kalangan orang mukmin. Orang mukmin biasa. Bagaimana dengan orang-orang soleh yang memiliki perangai yang bagus, akhlak yang bagus? Orang soleh itu al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad. Orang soleh itu yang menjalankan hak Allah dan hak-hak hamba. Orang jatuh cinta dengan sikap. Orang jatuh cinta dengan sifat. Fa kaifa bi sayyidil awwalin wal akhirin. Bagaimana dengan pemimpin umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akhir, yaitu Nabi Muhammad, yang mana Nabi itu wala raiba annahu la ajmala wala aqbal min sifati. Tidak diragukan bahwa tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih sempurna daripada sifatnya Rasulullah. Gak ada di alam dunia yang lebih indah dan lebih sempurna ketimbang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu menjatuh cintanya mana dia.
Wa idza kana al-mar'u yuhibbu ghairahu 'ala ma fi min suratin jamilatin wa siratin hamidatin fa kaifa bihadzal nabiyil karim. Bila seseorang aja bisa jatuh cinta kepada selainnya gara-gara atau atas apa yang terdapat di dalam ghair tersebut daripada rupa yang indah dan perilaku yang terpuji. Orang aja bisa jatuh cinta ke orang lain karena melihat rupanya yang rupawan dan perilakunya yang indah, yang terpuji, itu orang bisa jatuh cinta. Bagaimana dengan Nabi yang mulia? Nabi ujung-ujungnya mah kita aja bisa jatuh cinta ke orang yang bagus, yang akhlaknya bagus. Orang kalau nggak suka sama orang yang akhlaknya bagus dipertanyakan. Ada orang baik banget, terus udah sopan, baik, ganteng, nggak jatuh cinta. Ini yang salah siapa? Udah dibaikin nih, kita baik sama dia, perilakunya juga halus hatinya, kagak jatuh cinta sama hal-hal baik sama orang baik. Ini berarti ada yang keliru di dalam hatinya. Ada yang keliru nih, ada yang nutupin mata hatinya. Mata hatinya ketutup oleh ego, oleh hawa nafsu. Di depannya ada orang baik, orangnya udah baik ke dia, malah ketutup, nggak jatuh cinta. Sama kayak Rasulullah SAW. Rasulullah itu fisiknya jamilah, surahnya jamilah, akhlaknya pun hamidah, sirahnya zahir batinnya luar biasa. Tapi di zaman itu ada yang gede sama Nabi, musuh-musuhnya, orang kaum kafir Quraisy, nggak sih, seperti Abu Jahal, Abu Lahab pamannya, dan lain-lainnya. Padahal Nabi itu sangat indah, rupawan, akhlaknya pun terpuji. Tapi kenapa? Karena hatinya ketutup oleh sifat hasud. Awas, hati-hati. Bisa menghalangi kita daripada mencintai Rasulullah dan memandang orang baik. Ketutup. Wa Rasulul wasi'ul jami'u li mahasinil akhlaq wa takrim. Wa Rasulul wasi'ul jami'i li mahasinil akhlaq wa takrim. Bagaimana dengan seorang Rasul yang sangat luas, yang sangat menghimpun bagi kebagusan-kebagusan akhlak dan kemuliaan. Fala syakka anna man yattali'u 'alaiha lam yakun matbu'an 'ala qalbihi bi tabi'il dalalah wa 'amal basirah. Maka tidak diragukan bahwa orang yang mengetahui syama'ilnya Nabi, orang yang ngaji tentang syama'il kemudian tahu dan keadaannya tidak dicap hatinya dengan kesesatan dan buta mata hatinya, maka pasti dia mencintai sahibah, yuhibbu sahibah, pasti dia akan jatuh cinta kepada pemilik syama'il tersebut. Orang yang mempelajari, orang yang mengetahui tentang sifat-sifatnya Rasul, kalau nggak ada penyakit hati nih, kalau hatinya nggak tertutup, niscaya dia jatuh cinta secinta-cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hatinya nggak ada penghalang, kagak ada penyakit hati. Dan ingat, kita jatuh cinta kepada Rasulullah SAW itu anugerah, nikmat Allah yang besar. Wa fi mahabbatina lahu minanun azimatun alaina. Dan di dalam merasa cinta kita kepada Rasul, kalau orang itu sampai ada cinta kepada Rasulullah SAW, berarti dia sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa. Selain iman, Islam, kemudian lain-lainnya, kalau di hatinya terdapat mahabbatur Rasul, dah ini nikmat yang paling besar. Ini tujuan kita ngaji itu biar di dalam hati kita ada cinta kepada Rasul, ada rasa cinta kepada Rasul. Li'annaha mujibatun lima'iyatihi wa mujawaratihi wa suhbatihi. Karena cinta itu menyebabkan bersama dengan Rasul, dekat dengan Rasul, beriringan dengan Rasul. Orang kalau di hatinya ada cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia insya Allah akan dikumpulkan dengan Rasulullah, akan didekatkan dengan Rasulullah dan mengiringi Rasul. Kalau di hatinya ada cinta, tanemin
Tanemin dalam setiap zikir kita, sholawat kita, ratib kita, baca Quran kita, ibadah kita, tanemin itu. Tanamin mahabbah kepada Rasulullah. Kayak kita sholat nih, misalnya Allahu Akbar, pas takbir tuh ingat, kita takbir ngikutin takbirnya, kudu senang kita. Ya Allah, alhamdulillah saya melakukan apa yang dilakukan Rasul. Ruku, ingatnya bukan rukunya dia ruku seperti apa yang diajarkan oleh Rasul. Kudu girang kita ngelakuin apa yang dilakukan Nabi. Sujud sama. Jadi keinget Rasul dalam setiap gerakan sholat kita. Waktu takbir tuh, Allahu Akbar, dia keinget takbirnya Rasul. Udah kebayang, udah ke framing tuh takbirnya Nabi. Ruku yang dilakukan sama Nabi. Alhamdulillah kita bisa mencontoh apa yang Nabi lakukan, walaupun cuma di sholat. Terus sujudnya dan semua ibadahnya bisa tuh ikut. Karena kalau nggak ikut Nabi ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minna bahwa raddun. Siapa yang membuat-buat dalam urusanku agama, maksudnya yang tidak bersumber dari ajaranku, maka ditolak. Jadi apapun yang kita lakukan harus mencontoh Rasulullah. Nah, mencontoh itu kagak kerasa nikmat kalau nggak ada mahabbah. Mencontoh itu kalau nggak ada mahabbah di hati berat, tapi kalau ada mahabbah enteng, nikmat. Jadi powernya dari dalam kita ngelakuinnya itu, bukan memaksakan, tapi emang dari ketulusan hati. Allahu Akbar. Dan ingat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Allah rukuknya, baca tahiyatnya dia baca, ingat, baca sholawatnya baca, ingat, baca salam. Jadi semua gerak-geriknya mengingat Rasulullah. Itu otomatis itu. Kalau ada cinta di hatinya otomatis, bukan dibikin-bikin, bukan diupayakan. Bagaimana ya? Nggak bisa kalau diupayakan itu mah. Hati itu nggak bisa dibohongi. Hati itu nggak bisa dipaksa. Orang kagak demen nih sama makanan. Saya nggak suka lagi sama daging. Paksa, pasti muntah. Tapi kalau orang udah demen, disuguhin daging, wah beneran nih. Beda kan? Tuh, cinta tuh. Orang kalau di hatinya ada mahabbatur Rasul, setiap ibadahnya terdapat nilai-nilai mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara otomatis pasti ingat Nabi. Orang jatuh cinta itu otomatis dia akan mengingat yang dicintai. Ada orang nih di hatinya ada rasa sama siapa kek misalkan, itu pasti kebayang-bayang di hatinya. Beda halnya sama orang gak ada rasa, mau deket mau ngobrol 24 jam, kalau nggak ada rasa mah agak kebayang-bayang. Tapi kalau ada rasa mah dikedipin doang begitu, udah rasanya runtuh gitu ya. Dikedipin doang itu runtuh, kebayang-bayang, kedipnya kebayang. Kalau ada orang, kalau ada cinta sama Nabi, otomatis itu akan kebayang, keinget pasti keinget, nggak mungkin kagak keinget, nggak mungkin. Bohong orang jatuh cinta kagak keinget, pasti kebayang-bayang. Di Burdah tuh dikatakan gimana? Yang na'am sarat taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Na'am sara, betul memang bayangan orang yang kucintai selalu melintas setiap malam. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani, sehingga membuat aku begadang, tidak bisa tidur, karena selalu terlintas bayangan orang yang aku cintai. Maksudnya siapa? Rasulullah, bukan si bohai. Maksudnya Rasulullah. Kebayang-bayang setiap malam tuh. Kalau orang jatuh cinta begitu pasti nggak enak tidur. Orang kalau jatuh cinta tapi tidurnya pulas, bohong itu. Katanya jatuh cinta tidurnya ngiler, orok, jatuh cinta apaan gitu. Orang jatuh cinta dia nggak bisa tidur, ulang kanan kiri, tahu-tahu subuh aja kepikiran terus.
kebayang melintang. Kalau pengen mimpi Nabi, ulang-ulang bait ini sebelum tidur. Amsara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Dan rasa cinta itu menghalangi bil ladzati dengan keladzatan. Ya'taridul ladzat menghalangi keladzatan dengan rasa pedih. Jadi kalau orang udah jatuh cinta itu, wah gimana gitu, keladzatan aja terhalang, menghalangi. Ya'taridul ladzati bil alam, rasanya jauh itu menderita gitu. Dan orang kalau jatuh cinta, derita itu hilang tuh begitu ya. Jadi biar kita menjalani hidup nih enteng, menjalani perintah Allah nih enteng, ada harus tertanam rasa. Dan itu nggak sekonyong-konyong, harus tahu jalurnya. Apa jalurnya? Ma'rifatu syama'ilih, mengetahui syama'ilnya, dan juga sering menyebut-nyebutnya. Kalau nggak tahu Nabi ya gimana jatuh cinta? Nah, karena ada hadis al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan beserta orang yang dia cintai. Ini hadis simple tapi maknanya dalam, umum. Orang itu akan dikumpulkan beserta orang yang dicintai. Kalau cintanya orang baik, insya Allah dikumpulin sama orang baik. Kalau cintanya sama orang yang jahat, dikumpulin sama orang jahat. Siapa yang kita cintai, yang idolakan, dia akan dikumpulin. Kalau kita cintanya kepada Rasulullah SAW, maka kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, anta ma'aman ahbabta, engkau itu beserta orang yang engkau cintai. Jadi Nabi itu bicaranya simple, tapi realitanya memang begitu. Orang kalau jatuh cinta akan dipertemukan. Dan cinta itu kadarnya ada yang 20%, ada yang 30, ada yang 50, ada yang full 100%. Ya. Seorang suami istri aja sebelum dia nikah harus ada cinta. Cinta itu nggak mesti 100%. Yang penting ada. Bohong kalau dia sayang 100%, bohong. Bohong ya. Pasti ada kurangnya. Kalau 100% itu tidak akan memandang kekurangan, itu baru top, itu baru cinta asli. Kalau cinta masih ngoreksi, begini, begitu, begini, berarti enggak 100%, berapa persen? Ya. Dari cinta ini dipertemukan dua orang, dua sejoli, nikah. Jadi itu dasarnya cinta. Tapi ingat, landasannya harus didasari karena Allah. Kalau nggak didasari karena Allah, cinta itu bisa berubah. Ya, cinta itu seiring berjalannya waktu berubah. Iya, waktu masih muda mah saling sanjung, saling puji, panggilannya yang. Kalau udah tua, udah peot, udah giginya ompong, yang kalau kita ketawa aja serem. Ini mau diterkam apa ini? Kalau udah itu berubah. Nah makanya. Kalau bicaranya atas dasar cinta itu berubah. Tapi kalau didasarkan karena Allah nggak akan berubah. Penting makanya niat di dalam nikah itu nggak sembarangan, harus dibimbing biar selamat perjalanan rumah tangganya. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu yadharu atharuha fi ittiba'i sunnatih. Dan mencintai Rasul itu akan nampak asarnya di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Orang kalau ada cinta akan tampak asarnya di dalam mengikuti sunnah. Ikutin walaupun sederhana. Contoh. Bawa siwak enggak? Ada siwak enggak di kantongnya? Gimana mau cinta sama Nabi? Sunnahnya aja bawa siwak itu mardatun lirrab, matharatun lil fam, muskhitatun syaitan. Siwak itu membuat Allah redha, mensucikan mulut,
membersihin mulut juga dibenci sama setan. Siwak ya, siwak bawa berat memang, tapi kalau terbiasa malah kalau ninggal siwak berat. Siwakan mau laki mau perempuan, siwakan. Kalau mau sholat siwak, mau baca Quran siwak, masuk rumah siwak, mau ngelakuin kebaikan siwak, mau ngaji siwak. Tahu, terutama mau sholat atau mau wudhu itu dianjurkan sih. Saking pentingnya siwak, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah. Kalau saya tidak takut ngeberatin umat saya nih, niscaya saya perintahin buat bersiwak setiap wudu. Niscaya saya perintahin bersiwak setiap sholat dalam riwayat. Berarti saking pentingnya sih. Gak emang sholatnya sama dengan 70, misal sholat subuh pakai siwak sama dengan 70 kali sholat subuh. Sholat pakai siwak yang satu, sholat kagak pakai siwak sama dengan 70 kali lipat. Emang gak digitu-gitu nama Nabi, dilipat gandain gitu. Terus juga selain siwak itu membuat Allah ridho. Wah, siwak sederhana aja, nggak usah nek-nek, siwak dulu satu-satu. Satu siwak, bawa siwak kan? Dulu seorang ulama, seorang Said Habib, dia mau ngaji nih, berjalan kaki, pas diperiksa di kantongnya kagak ada siwak, balik lagi dia pulang, udah nyampe majlis, balik lagi. Saking pedulinya sama sunnahnya Nabi Muhammad, itu asar mahabbah. Jadi mahabbahnya jangan cuma diceritain doang nih, mahabbahnya cuma jangan jadi didengar doang, harus jadi praktek. Cirinya adalah kita bawa sunnahnya Nabi Muhammad, ngikutin. Bawa ya, insya Allah dah. Jangan nanti minggu depan atau besok. Bila perlu kalau ada sekarang di rumah. Oh iya saya punya siwak. Iya udah pakai, kantongin. Setan takut sama orang siwakan. Musuh takut. Di antara faedahnya siwakan mempertajam pandangan dan membuat tegak tulang belakang. Jadi kagak bungkuk dan memperlambat uban. Memperlambat tumbuhnya uban. Musuh gentar. Mur'ibatun lil adu. Jadi membuat gentar musuh. Siwakan doang ada. Kok bisa begitu? Jangan ditanya. Secara logika juga emang musuh takut. Emang apa? Waduh, kayu aja dimakan ya kayu. Jadi musuh takut. Nah, jadi itu faedahnya siwak. Gusinya kuat, giginya pun sama. Dan diteliti di kedokteran ternyata siwak itu mengandung enzim yang bisa membunuh bakteri penyebab kanker dan lain sebagainya. Tuh siwak murah, siwak murah. Ya. Ada lagi tandanya wasuluki tariqini dan menempuh jalannya Nabi. Walaha ma'adzalika alamatun ukhra. Ada tanda lagi cinta itu. Di antaranya mencintai apa yang dicintai Nabi dan membenci apa yang dibenci Nabi. Tandanya itu ya. Jadi hawa kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kagak ngikutin hawa nafsu kita. Hawanya kita ikut kepada Rasul. Di antara lagi tandanya itharu mahabbati, mementingkan, memprioritaskan mencintai Nabi daripada seluruh yang dicintai. Pokoknya Nabi. Di antaranya lagi ishtighalul batin bi dzikrihi ba'da dzikrillah azza. Menyibukkan batin dengan menyebut-nyebut Nabi setelah menyebut Allah, setelah berzikir kepada Allah. Mengingat Nabi setelah mengingat Allah. Jadi isi hatinya itu Allah Rasul. Allah Rasul, Allah Rasul. Kalau nggak ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Begitu. Juga memperbanyak baca sholawat. Dan ada rasa, ada keinginan melihat Nabi. Pengen kita melihat Nabi. Andai saya berkorban nih buat ngelihat Nabi, saya korbankan harta, jiwa, raga, saya korbankan. Tuh diantara tanda-tandanya. Tuh banyak nih diantaranya lagi orang cinta itu at-takhalluq bi akhlaqi, berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Nabi akhlaknya begini, kalau masuk rumah Nabi salam. Terus Nabi kalau seandainya tidur miring ke kanan, madhab kiblat, punya wudu.
Terus Nabi kalau makan duduk, kalau makan pakai tangan kanan, duduknya juga ikutin. Terlihat dari perilakunya. Cara duduknya Nabi makan gimana? Cara duduk makannya Nabi. Sila gitu, agak diangkat kaki kanannya, kaki kirinya didudukin. Gimana itu? Gini kan? Gitu. Cara makannya. Jadi digencet ininya, lambungnya biar kagak banyak makan. Kalau kita malas sengaja, sila dikendorin ini ya. Copot sarungnya, akhirnya lupa pas habis makan kedodoran. Kenapa? Belain dah. Itu cara. Jadi kalau orang makannya dengan cara itu, berarti dia makan dengan Nabi Muhammad. Kalau orang makannya duduknya begitu, berarti dia lagi makan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi begitu ditanya, kenapa ya Rasul duduknya begitu? Makan sama budak. Apa bilangnya? Innama ana abdun. Saya hanya seorang hamba. Tuh tawadu. Tawadu Nabi mah. Duduknya seorang budak itu begitu. Nah Nabi ngikutin banget. Itu Nabi. Itu yang tidak bisa ditiru sama siapapun, ketawaduan Rasulullah. Udah Nabi itu ya. Tawadu. Jadi beradab. Wa ta'addub bi syama'ilihi wa adabihi, dan beradab dengan syama'ilnya Nabi dan adabnya Nabi. Minal jud, daripada pemurah, wal isar, mementingkan orang lain. Nabi itu salah satu sifatnya adalah nggak tega kalau ngedengar orang lain tuh ada yang lagi kelaparan, ada yang butuh, dipentingin orang lain. Kalau urusan perut orang lain, urusan dunia, kalau urusan ibadah makruh. Isar itu mendahulukan orang lain daripada kepentingan kita. Ngedidik sahabat sampai bisa begitu sahabat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasos. Sayyidina Ali itu laparan di rumah. Sayyidina Ali nyari makanan. Tiba-tiba udah dapat di tengah jalan ada yang minta-minta. Ternyata malaikat dikasih semua. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim. Tetap mereka itu mementingkan orang lain dulu. Baru kita kalau urusan selain ibadah ada. Tapi kalau ibadah makruh. Ada di depan ada furjah, ada ruang kosong barisan. Makruh tuh. Nyuruh orang, kita yang maju, jangan nyuruh. Makruh kita dalam urusan ibadah. Al-itharu fil ibadah makruh. Kalau selain itu sunnah, mementingkan orang lain. Ada orang udah dapat tempat, kita geser, dikasih tempat. Itu itar namanya. Itu akhlaknya Rasul. Wal hilim, wassabar, santun, sabar, tawadu, zuhud. Zuhud, akhlaknya Nabi berzuhud. Ntar orang kalau ada cinta kepada Nabi, dia akan ada sifat zuhudnya. Ngaku cinta sama Nabi tapi nggak zuhud di dunia, bohong. Wal i'rad an abna'iha, dan berpaling dari tokoh-tokoh dunia. Wa mujanabati ahli ghaflah, menjauhi orang yang lalai dari Allah, wallahi, dan yang suka melakukan kesia-siaan. Wal iqbal ala amalil akhirah, dan kita menghadap atas amal-amal akhirat. Wa taqarrub min ahliya, dan mendekati ahli akhirat. Kita mendekat tamu ulama akhirat. Wal hubbu lil fuqara, mencintai orang-orang fakir. Wa tahabbub ilaihim, dan mencintai kepada orang fakir. Wa taqarrub minhum, mendekat orang fakir. Nggak jauh. Kasratu mujalasatim, dan sering duduk beserta mereka. Kita sering duduk, banyakin duduk sama orang-orang miskin. Wa atika ditafdilihim ala abna'i dunia, dan meyakini mereka itu mengungguli para tokoh-tokoh dunia. Kemudian summal hub fillah li ahli al-ilm wa din wa salah wa zuhud, mencintai karena Allah orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang ahli agama, orang yang soleh, orang zuhud, kita cinta karena Allah. Wal bughd fillah, dan membenci karena Allah juga terhadap orang zalim, ahli bid'ah, orang fasik yang terang-terangan. Kita benci, tapi benci ini bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Jangan membenci karena nafsu. Membenci karena nafsu itu mengoreksi sifat mereka, menganggap kita lebih baik. Nah, itu salah. Menganggap kita orang mulia, menganggap kita lebih baik daripada orang lain, daripada orang yang ahli maksiat, itu salah. Membenci itu harus karena Allah, karena dia melanggar perintah Allah. Begitu. Kenapa kita benci? Karena dia lalai, karena dia menzolimi dirinya, bukan karena merasa kita lebih baik dari dia. Salah.
Wah, saya berteman sama dia takut tertular. Itu sombong tuh, sombong halus itu. Gak mau saya nongkrong-nongkrong sama dia ntar tularan lagi, kena. Sombong itu, halus kan? Dipikir mah baik, iya menghindari orang jahat, padahal sombong. Kalau mau benci, bencilah karena Allah. Jangan karena membela hawa nafsu. Itu halus banget itu. Wattiba'i fi maqamil yaqin, dan mengikuti wattiba'uhu fi maqamatil yaqin, dan mengikuti Nabi dalam maqamatil yaqin, seperti khauf, ada rasa takut, waraja, dan berharap kepada rahmat Allah, ikut syukur dan syukur, wal haya, dan malu, harus ada rasa malu. Orang kalau cinta sama Nabi pasti dia ngikutin sifatnya Nabi, ada rasa malu dan selalu bersyukur. Kalau orang kagak bersyukur berarti dia belum berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Nabi itu selalu bersyukur tiap hari bersyukur. Wa taslim, dan pasrah, wa tawakkul, dan tawakal, wa syuq, dan rindu, wal mahabbah, dan cinta, ifragul qalbi lillah, dan mengosongkan hati, meluangkan hati untuk Allah, wa ifradul ham, dan wa ifradul hammi bihi ta'ala, dan memusatkan perhatian fokusnya dengan Allah aja, wa wujudi tuma'ninah bi dzikrihi subhanahu wa ta'ala, dan merasa tenang dengan zikir. Kalau orang zikirnya belum tenang, berarti dia belum takhalluq bi akhlaqin Nabi. Kalau orang lagi zikirnya tuh ladzat, berarti dia udah takhalluq bi akhlaqin. Karena orang kalau udah ladzat sama Allah, tenang. Ngaruh lagi. Nih cirinya orang yang hatinya udah nyaman dengan Allah, udah mempunyai tuma'ninatul qulub, baik dengan zikir, ibadah, apa muamalah dia udah nyaman dengan Allah, ngefek ke perilakunya, terus keadaannya tenang, nggak uring-uringan, nggak urak-urakan, dan juga ngefek ke orang sekitar, dan ngefek ke lingkungan, jadi tenang tuh, ngefek soalnya. Kalau orang hatinya gusar, walaupun tidurnya di AC tetap aja deh kagak nyaman. Tapi kalau hati tenang, walaupun tidurnya di bawah kipas angin yang panas banget, tenang aja. Tenang itu hati. Ya, waridha bima syara'u, dan ridha dengan apa yang Allah syariatkan. Perintah-perintah Allah dia ridha, hatta la yajid fi nafsi harajan mimma qada, sehingga dia tidak merasakan di dalam dirinya akan berat terhadap keputusan Allah. Kalau di hati kita masih berat, merasa belum ridho, belum mendapatkan, belum sempurna cintanya. Orang kalau benar-benar di hatinya ada cinta kepada Rasul, dia pasti ridho dengan qada, pasti ridho dengan syariat, pasti ridho dengan qada, nggak ngeluh, nggak protes, nggak gimana. Misal kita mendapat perlakuan dari orang sekitar, dari keluarga, dari teman, dari saudara, ya tetap aja, ya udah semuanya udah ditakdirkan oleh Allah, ridho terhadap ketetapan Allah. Orang kalau pengen dapetin sesuatu, ridho dapat. Ya andai nggak dapat yang diinginkan, minimal dia dapat ridho. Andai dia tidak mendapatkan yang diinginkan, akhirnya dia nerima, ya Allah dia sungguh telah mendapatkan yang lebih mulia dari keinginannya. Apa? Ridho dengan qada. Itu lebih mulia dari keinginan. Misal ada seorang pengen orang tercapai ini akhirnya ana ridho, ya Allah. Udah. Itu lebih mulia daripada keinginannya. Ini yang dicari, ini yang dikasih sama Allah, apa? Keridhaan. Orang kan hatinya pengen punya ini, pengen punya itu, tapi orang kena nih, nggak dapat. Akhirnya dia capek. Ana ridho, ya Allah. Ana ridho. Nah, keridhaan itu lebih baik dari keinginan kita. Karena kalau keinginan ada nafsu. Kalau keridhaan justru kalau ridho dengan qada qadar itu nggak ada nafsu. Nerima. Wa nusratihi wa nusrati dinihi, dan membantu Nabi, membantu agamanya dengan mengikuti sunnahnya dan meyakini akan sunnah. Wa itharuha 'ala ra'yi wal hawa, dan mementingkan sunnah daripada pendapat dan hawa. Dia punya pendapat, dia punya ini pandangan, tapi tetap dia kalahkan logika dia, ikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa dia kalah, ikutin sunnah.
wajtinabul bid'ah kulliha, dan menjauhi kebid'ahan semuanya, waddabu an syariati, dan membela syariat Nabi, wa tasalli anil masaib dan halih, dan menghibur daripada terhibur diri dari musibah-musibah karena sibuk dengan halnya Nabi, wa jama'an fi mahabbati mahbubihi, dan menghimpun di dalam mencintai yang dicintai, waktu baton bihi jama', dan iri dengan mahbub, wa tasliyatan bima saba mahbubahu, dan menghibur sesuatu yang menimpakan kekasihnya. Orang kalau jatuh cinta, yang dicintai dia kena musibah, kita hibur. Wa ta'zimuhu 'inda dzikrihi, dan ta'zim ketika disebut mahbubnya, ketika disebut nama kekasihnya dia ta'zim. Kalau orang mendengar nama Nabi Muhammad, kita sunnah dianjurkan membaca sholawat. Jadi ketika kita menyebut namanya, kita ta'zim. Wa kasratu syuqila liqaihi, dan banyak rindu, sering rindu kepada Nabi. Id kullu habibin yuhibbu liqa'a habibih, karena setiap kekasih itu cinta, suka akan bertemu dengan kekasihnya. Mana ada orang demen kagak pengen ketemu. Setiap orang jatuh cinta pengen ketemu gitu. Kalau belum ada rasa pengen ketemu, berarti belum. Wa mahabbatil Qur'an alladzi atabihi, dan mencintai Quran yang mana Nabi datang dengan membawa Quran. Baca Quran enggak kita nih? Kalau kita enggak baca Quran, berarti cinta kita masih dipertanyakan. Kalau kita baca Quran, ya udah khair. Wa taladzud bi dzikrihi, dan merasa lezat dengan menyebut Nabi. Wa tarb 'inda sima' ismihi, dan hati girang riang ketika mendengar nama Nabi. Wa man takhallaqa bi hadza kullihi falahu minal ayati nasibul mawfur. Siapa yang berakhlak dengan ini semua yang tadi, ada berapa itu? Banyak banget ya. Bahkan dia berarti mendapatkan bagian yang sempurna daripada ayat. Mana? Fi wahya qauluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia mendapatkan yuhibbukumullah. Wa ja'alallahu ta'ala jazaa'al 'abdi ala husni mutabati rasul mahabbatullah ta'ala. Maka Allah jadikan balasan seorang hamba atas bagus mengikuti Rasul, apa balasannya? Mahabbatullah, dapat mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Wala yakunu muttaba'an lahu illa an mahabbatillahi ta'ala iyyahu wala wa illa an mahabbatillahi ta'ala iyyahu wa athartahu iyyahu amman siwa wa athartu iyyahu amman siwa. Tuh. Jadi hadiahnya kita mencintai Nabi, hadiahnya mengikut Nabi itu adalah mendapatkan mahabbatullah. Anugerah yang luar biasa kalau sampai orang dicintai sama Allah. Anugerah. Lihat contoh yang kita lihat, Abah guru sekumpul Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Maktab. Beliau cintanya sama Rasulullah luar biasa. Syairnya tentang Rasulullah, cintanya sama Nabi luar biasa mendalam. Dan ketika dia cintanya benar, shadiqah, mahabbahnya shadiqah khalisah, Allah cinta sama beliau sampai wafatnya bertahun puluh tahun, makin cinta orang-orang. Jadi magnet beliau. Tanda cintanya itu kepada nabinya tulus, dan beliau mendapatkan cintanya Allah sehingga seluruh makhluk hatinya terpanggil untuk datang ke acara haul beliau. Walaupun acara haulnya bentar, dari maghrib ke isya udah kelar, tapi jutaan orang datang ke sana. Kenapa? Karena beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ukuran cinta itu beda-beda tergantung manusianya. Wa yatafawatun nasu fil mahabbah. Dan cinta itu beda-beda kadarnya. Fa bi miqdari ziyadati mahabbatin sulam wa naqsiha takunu ziyadatul iman wa naqs. Dengan kadar bertambah dan berkurangnya mencintai Rasul, di situ juga kadar tambah dan kurangnya iman kita, intensitas kurang, naiknya iman dan turunnya iman. Faman kana fi mahabbatihi aqwa kana fil imani ablagh wa as'ad. Barang siapa yang di dalam mencintai Rasulullah itu kuat, semakin kuat cintanya, berarti di dalam iman pun sama. Dia ablagh wa asbat, sangat dan mantap di dalam imannya. Waman la mahabbata lahu la iman lah. Orang kalau nggak ada cinta kepada Nabi nggak ada iman.
Kenapa? Karena iman itu syaratnya adalah mencintai Rasul. Orang kalau nggak ada iman murtad. Orang kalau nggak ada mahabbah kepada Rasul murtad. Kalau orang kagak demen sama Nabi, dipertanyakan imannya. Orang kalau nggak cinta sama Rasulullah SAW, dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Asluhu bi aslih. Asalnya iman itu tergantung asalnya mahabbah. Kamaluhu bi kamalih. Sempurnanya iman tergantung sempurnanya mahabbah. Semakin kuat mahabbahnya kepada Rasul, semakin kuat iman. Semakin sempurna cintanya kepada semakin sempurna cintanya, semakin kuat pula iman, semakin sempurna pula imannya. Jadi mahabbatur Rasul itu ruknun iman. La yathbutu imanu 'abdin wa la yuqbalu illa bi mahabbah. Menjadi dasar atau menjadi rukun buat iman cinta kepada Rasul. Tidak bakal tetap cinta, tidak bakal tetap imannya seorang hamba dan tidak diterima kecuali dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu ridha Allah Taala dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Kebahagiaan itu, kebahagiaan yang abadi itu adalah matinya atas dai. Jadi orang kalau pengen meninggalnya husnul khatimah harus ada mahabbah kepada Rasul. Terus tingkatin mahabbah kita kepada Rasulullah terus. Maka nanti iman kita makin kuat, iman kita makin kuat. Wa na'imu ahlil jannah wa darajatuhum. Dan kenikmatan ahli sorga itu dia, dan derajatnya ahli sorga itu dia. Ada semua di sorga. Jami'u dzalik yakunu bimiqdari mahabbatil 'abdi lahu ziyadatan. Semua itu digapai, semua itu tergantung kadar cintanya seorang hamba kepada Rasulullah. Kenikmatan di sorganya berapa tergantung cintanya kepada Rasul. Kebahagiaan di kuburannya, di sorganya, di akhirat, semuanya tergantung rasa cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Jadi derajatnya itu makin tinggi, cintanya makin tinggi. Tuh. Makanya wa hadza fil haqiqati hathun lil mu'minin ala taqwiyati rabbitati wa ziyadati mahabbati lin nabi. Ini pada hakikatnya anjuran kepada buat orang mukmin atas memperkuat hubungan dan tambah cintanya dia kepada nabinya. Ini anjuran biar kita semakin kuat cintanya sama Nabi. Ini anjuran biar kita itu tambah kuat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang berakal tidak meninggalkan kebaikan yang banyak, sebisa mungkin digapai semua kebaikan. Faman arada ridallah subhanahu wa sa'atan na'im fil akhirah falyuksir minal asbabil lati tazid fi mahabbatihi lahu. Siapa orang yang pengen mendapatkan ridha Allah dan keluasan kenikmatan di akhirat, maka hendaklah dia memperbanyak sebab-sebab yang menambahkan cinta kepada Nabi. Apa ya yang membuat kita bertambah cinta? Di antaranya ngaji ini. Hadir majelis burda, ngaji Syama'il Rasul, baca sholawat, ngikutin sunnahnya, itu bisa menambahkan kecintaan kepada dan mencintai ahlul baitnya, itu bisa menambahkan kecintaan kepada Rasulullah. Li'annal mahabbah asasul khairat, karena mahabbah itu dasar kebaikan, dan dengan mahabbah tazkul a'mal wa tahsunul ahwal. Dengan cinta amal itu akan bagus dan berkembang. Ya, berkembang amal dan bagus. Kalau kita ada rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walil mahabbati darajat, dan bagi mahabbah itu ada tingkatan. Walin nasi fiha maqamat, dan bagi manusia di dalam mahabbah ada maqam. Wa asluha hasilun likulli muslim. Tapi kalau ngomong dasar cinta mah hasil buat setiap orang Islam, karena itu dasar agama cinta itu. Waman laisa fi mahabbah kama qila la yusawi habbah. Orang kalau di dalam dirinya tidak ada cinta, maka dia tidak bisa menyamai akan sebutir gandum, sebutir biji aja nggak ada imannya. Wala hadda lil mahabbah, sementara mahabbah itu tidak ada batas. Cuma wa ma yajibu lin nabi sallallahu alaihi wasallam minha la yaqdir ahad al-qiyam bih. Dan apa yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW daripada mahabbah itu tidak ada satupun yang sanggup melaksanakannya. Kenapa? Idla minnata li ahad ba'dallah kama lahu alaina. Karena tidak ada anugerah bagi seseorang setelah Allah yang punya ijazah seperti jasanya Nabi terhadap kita. Fastahaqa an yakuna hadduhu min mahabbatina lahu awfa wa azka min mahabbatina li anfusina. Maka berhaklah bahwa bagian Nabi dari mencintai kita kepada Nabi itu lebih sempurna dan lebih bersih
lebih suci daripada cintanya kita kepada diri kita, wa auladina dan anak kita, wa ahlina dan keluarga kita, wa amwali dan harta kita, wa nas ajmain. Bahkan nih kata Imam ini siapa? Al-Lahji, beliau katakan, "Lau kana fi kulli man bati sya'ratin minna mahabbatun tammatun lahu sallam lakana dzalika ba'da ma yastahiqu." Andai setiap helaian bulu yang ada di tubuh kita itu menjadi dasar cinta kepada Rasul, balasannya kita cinta kepada Rasul itu sebanyak bulu yang ada di badan kita, di tubuh kita. Itu tidak dicaya, itu baru sebagian kita menunaikan hak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kama anna saqatallah ta'ala wa syaqawatal abadiyah, sebagaimana bahwa murkanya Allah dan wa syaqawatal abadiyah, dan kesialan, penderitaan yang selama-lamanya. Apa penderitaan selamanya itu? Mati dalam keadaan kufur, wa adzabi ahli nar, dan siksanya ahli neraka, wa darakatihim, dan kedudukan mereka ahli neraka. Yakunu bimiqdari bughdhihi sallam. Itu semua didapat tergantung rasa bencinya kepada Rasulullah. Semakin tambah benci, makin dalam ke nerakanya. Makin kurang, ya makin kurang. Jadi cinta dan benci itu menjadi nilai, menjadi ukuran, tolak ukur. Semakin kita cinta, makin kita tambah cintanya, itu kedudukan kita di akhirat nanti. Semakin kita benci, kedudukan kita juga di akhirat dan meninggalnya suul khotimah itu tergantung kadar kebencian kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan jangan sampai ada benci kepada Nabi. Faman kana syadidal bughd lahu sallallahu alaihi wasallam kana sukhut alaihi akthar. Siapa orang yang sangat benci kepada Nabi, maka karena sukhtu ali akthar, maka dia murka atas dia itu lebih banyak. Wa azabuhu awfar, seksanya itu lebih sempurna lagi. Naudzubillah min bughdhi wa min bughdhi ibadillah. Kita berlindung kepada Allah dari membenci Nabi dan membenci hamba-hamba Allah yang saleh. Wa nas'alullah yumitana ala mahabbati wa ihyana ala sunnatihi wa yahshurna fi zumrati, amin. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah mewafatkan kita atas mencintai Nabi dan menghidupkan kita atas sunnahnya Nabi dan menggiring kita di dalam kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh rasa cinta yang dipaparkan oleh Imam Al-Lahdi. Wa minha, lagi diantaranya faedahnya ittiba'uhu wal iktida'u bihi liman wafaqa Allah taala fima yumkinu bihi al-iktida'. Di antaranya nih faedahnya kita mengetahui syama'il, mengikuti Nabi, bisa ngikuti Nabi, dan sama iktidak bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang mungkin untuk diikuti. Jadi ngikut Nabi juga taufik. Di Quran Allah firmankan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'ah biiznillah. Itu tidaklah aku utus seorang rasul melainkan dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Kita bisa ngikutin Rasul tuh agar ditaati dengan izin Allah. Kita bisa ngikutin sunnah Nabi itu taufik dari Allah Subhanahu, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Nabi itu ada dua, ada yang bisa diikuti, ada yang kagak. Nah, yang bisa diikutin, ikutin. Yang kagak bisa diikutin, contohnya mana? Seperti Nabi boleh diam di masjid dalam keadaan junub. Bagi kita nggak boleh, bagi Nabi boleh. Karena Nabi itu lebih mulia dari masjid. Itu. Kedua, al-wisal fi shaum, nyambung puasa. Kalau kita kan kalau udah maghrib harus, kalau Nabi boleh wisal, kita nggak boleh. Juga Nabi dibolehkan melihat kepada perempuan yang bukan mahram, karena Nabi nggak ada syahwat. Gitu. Terus nikah lebih dari 4 dibolehkan Nabi, itu nggak bisa kita ikutin. Buat Nabi boleh. Nikah dengan lafaz hibah, nikah tanpa wali, tanpa saksi, ini termasuk khosoisnya Nabi, khususiatnya Nabi yang tidak bisa diikuti, nama kita nggak boleh. Khusus itu buat Nabi. Ada yang boleh diikutin, bahkan sunnah kita yang ngikutin. Seperti apa? Kasakhoihi wa hilmi, seperti sifat dermawannya Nabi. Apa sakho? Sakho itu suhulatul infaq, mudah memberi, itu namanya sakho. Gampang, ringan tangan, itu namanya sakho. Apa? Ngasih. Kalau pelit, bohong tuh. Ikut Nabi pelit banget, bohong deh. Watajannu biktisabi ma la yuhmadu, dan menghindari melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Terus wahwal jud, nah itu namanya jud.
Wa hilmihi, dan hilim. Apa hilim? Hilim itu halatu tawakkurin wa sabatin indal asbabil muharrika. Keadaan tenang tetap ketika ada sebab-sebab yang memprovokasi kita. Kita diusik, kita diganggu, kita disakitin, tapi kita nggak ngebalas. Itu namanya hilim. Orang kalau punya sifat itu, kadal halimu ayyakuna nabiyan. Nyaris orang halim itu posisinya dekat dengan pangkat nabi, bukan nabi, dekat. Karena nabi itu semuanya halim. Halim itu di atas sabar. Kalau bahasa lain, man la yastaufizuhul ghadab, orang yang tidak terpancing emosinya. Diapain aja kagak kepancing. Disakitin, dizalimin, senyum aja dia. Difitnah, senyum aja, dikata-katain, senyum aja. Itu namanya halim. Halim di atas sabar. Kalau sabar mah kagak kuat, tapi dinahan nih. Kalau halim mah udah kayak angin berlalu aja. Itu namanya jadi tenang. Nah, itu halim tuh. Wa tawadhu'ihi, dan tawadhu'nya Nabi. Apa tawadhu'? Hadmun nafsi fi ghairi manqasatin wala madillah. Menghancurkan hawa nafsu tapi tidak tanpa mengurangi dan tanpa merendahkan. Hawa nafsu kita tekan, kita pendek, itu namanya tawadhu. Merendah, pengennya mendangat tapi itu tawadhu. Hatinya yang merendah. Zuhud itu tidak cenderung kepada dunia. Hati ini semua hati. Qillatul mubalah biwujudiha, dan tidak peduli ada dan tiadanya. Kenapa? I'timadan ala khalika, karena bersandar kepada penciptanya. Jadi sama dunia nggak terlalu peduli amat. Cukup sama Allah. Wa ibadatihi, dan ibadahnya. Baik bersuci, sholat, puasa, itu diikutin tuh. Bersucinya ngikut Nabi, sholatnya ngikut Nabi, puasanya ngikut Nabi. Wa ghairiha min makarim akhlaqi, dan selain itu daripada kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa syarafi ahwali wa syara'ifi ahwali, dan kemuliaan ahwalnya Nabi. Seperti apa? Kahayaihi, seperti rasa malu Nabi. Wa sidqihi, dan jujurnya Nabi. Wa amanatihi, dan amanahnya Nabi. Wa karamihi, dan karamnya, kemurahannya Nabi. Wa syaja'atihi, dan keberanian Nabi. Min alamati mahabbati at-takhalluq bi akhlaqi fil jud wal ithar wal hilm wa sabr wa tawaddu wa ghairiha. Karena di antara tanda mencintai Nabi itu berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi yang paling agung alamat mahabbah Nabi itu al-iqtida bihi. Ciri paling kuat mencintai Nabi adalah mengikuti itu cirinya tuh. Pokoknya ikuti Nabi. Orang kalau sudah begitu, wadzalika kulluhu mustawjibun li mahabbatillahi ta'ala allati fiha sa'adatud darain. Dan itu semua menyebabkan orang itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuh. Makanya dikatakan di dalam syair nih. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang dimaksud cintanya Allah terhadap seorang hamba apa? Qabuluhu wal isabatu ala amali. Diterima dan diberi pahala amalnya. Itu ciri Allah mencintai seorang hamba. Kenapa? Karena makna mahabbah yang asli muhal pada zat Allah. Wal maknanya ayat tuh anna tiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi dalilun ala mahabbatil insan li rabbih. Maknanya bahwa mengikuti Nabi SAW pada apa yang Nabi datang dengan membawa perkara tersebut itu menjadi dalil atas mencintainya seorang manusia terhadap Tuhannya. Jadi kalau orang mengikuti Nabi itu menjadi bukti bahwa orang itu cinta kepada Allah. Fama yadda'i hubballah wa la yuhibbu rasulahu la yanfa'u dzalik. Orang ngaku cinta Allah tapi nggak cinta Rasul, nggak manfaat. Makanya dikatakan ala ya muhibbul mustafa, ala ya muhibbal mustafa zid sababatan wa dhammikh lisana dzikri minka bittibi wa la ta'ba'an bil mubtilina fa innama alamatu hubbillahi hubbu habibih. Wahai para pencinta Nabi, ketahuilah wahai pencinta Nabi, zid sababatan, tambahkan cintanya, dhammikh lisana, lumuri lisan zikirmu daripada bitibi dengan wewangian, dengan parfumnya Nabi. Jadi lidah kita kudu diharumin, kudu dilumurin dengan banyak menyebut Nabi.
wala ta'ba'an bil mudbidin fa innama, dan jangan pedulikan dengan orang-orang yang mubtilin, orang-orang yang membatalkan, orang-orang yang menyangkal, orang-orang yang pelaku kebatilan. Fa innama alamatu hubbillah hubbu habibi, karena ciri alamat mencintai Allah itu mencintai kekasihnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, dan mencintai Allah itu yujad bisidqil mutaba'ah. Mencintai Allah itu ditemukan dengan sidik, dengan benar-benar mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa yalzamu min mahabbatillah itharu ta'atillah. Dan lazim dari mencintai Allah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, dia akan mendahulukan taat kepada Allah daripada nurutin hawa nafsu. Amani da'al mahabba min ghairi ta'ah wa da'wahu batilatun la tuqbalu. Siapa orang ngaku cinta tapi kagak taat, itu pengakuannya batil dan tidak diterima. Makanya ada syair mengatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la'amri fil qiyasi badi'u. Ta'sil ilah, kau berdurhaka kepada Allah sementara kau menampakkan akan cinta kepada Allah. Ngomong cinta, menyatakan cinta tapi maksiat. Ini sungguh dalam seumurku di dalam qiyas itu aneh. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, jika adalah cintamu itu benar, tulus, benar-benar, niscaya kau akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Sesungguhnya pecinta itu bagi orang yang dicintai dia akan taat. Orang kalau benar-benar aku cinta dia akan ngikutin, dia akan patuh. Itu tentang mahabbah. Wa idza tahaqqaqa al-'abdu bi mahabbatillahi wa rasulihi wa sadaqa fi mutaba'ati amrihi wa nahyi khasha' wa ta'addaba zahiran wa batinan. Bila seorang hamba telah membuktikan dengan cinta kepada Allah dan Rasul dan benar-benar di dalam mengikuti perintah dan larangan Rasul, maka dia akan khasya', akan tenang, khusyuk, dan dia beradab zahir batinnya. Karena li'anna ma fil batin yaluhu 'ala zahir wa ya'udu 'alaih. Apa yang ada di batin akan terpancar, akan nampak kepada zahir. Apa yang ada di dalam akan nampak ke zahir dan kembali ke zahir. Karena antara zahir dan batin ada irtibat, ada hubungan. Walima annal insan umdatuhu wal mu'tabar fihi wa batin. Dan karena sesungguhnya manusia itu yang jadi patokan, yang dianggap itu adalah batinnya. Bihi yasluh wa bihi. Kalau batinnya baik, baik zahirnya. Kalau batinnya jahat, jahat. Jadi kalau penjahat itu kadang-kadang karena batinnya rusak, mentalnya rusak, hatinya rusak. Tapi kalau orang hatinya baik, ditaruh di mana aja baik. Mau di kalangan penjahat dia baik, ditaruh di mana aja baik. Wal mahabbah tuntijul khauf, dan mahabbah itu akan melahirkan, akan menatijahkan rasa takut. Karena maqam yakin itu, maqamatul yakin murtabitun ba'duha bi ba'd. Maqamatul yakin itu terkait sebagian dengan sebagian. Faman hasalat lahul mahabbah, barang siapa yang hasil baginya mahabbah, nala min maqamil khauf war raja wal haya wa qidaha min al maqamat wal ahwal qistan wafiran. Siapa orang yang hasil baginya mahabbah, maka dia memperoleh dari maqam khauf, raja, haya, mal wa ghaidah dan lain-lain dari maqam dan ahwal qistan wafiran, dengan bagian yang sempurna. Hasba ma nassa ala hadza imatut tariq, seperti apa yang telah dinas atas ini oleh para imam-imam ahli tariqah. Wa idza sahhatil mutaba'ah li Rasulullah nataja'na bi fadlillahi tathhirus sarira wa tanwirul basira. Dan bila telah betul mutaba'ah kepada Rasul, bila telah sahih mengikuti Rasulullah SAW, maka akan menimbulkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala apa? Tathhirus sarira. Batinnya jadi bersih, hatinya jadi terang. Wa kana an dzalika khalisul hubb wa safa'ilun. Dan adalah sosok dari yang demikian itu orang yang tulus, orang yang murni cintanya dan bersih cintanya. Wallahu dzul fadlil adzim. Jadi orang mencintai Nabi itu bisa menerangkan hati dan bisa menghilangkan kotoran-kotoran. Makanya kalau orang ada cinta di dalam hatinya, ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, penyakit hati hilang. Nggak ada lagi hasud, nggak ada lagi sombong, nggak ada lagi penyakit-penyakit hati. Kalau orang benar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, ngaku cinta tapi masih ada penyakit hati, itu masih bohong, jauh. Tuh, karena orang kalau cinta kepada Nabi itu cahaya hatinya terang, kemudian hatinya juga bersih. Ja'alanallahu ta'ala minal muttabi'in.
Semoga Allah jadikan kita tergolong orang yang mengikuti Nabi, al-muqtafin lahu susulam fi syar'il qaim, pada syariat Nabi yang lurus. Lianna tabi' lahu wasilun li sa'adatil, karena orang yang ikut Nabi itu sampai kepada kebahagiaan. Orang yang ikut Nabi itu bakal bahagia. Wa fi siratis, dan pada jalan Nabi yang lurus, al-mustaqim, yang lurus, yang tidak bengkok. Wa hasyarana, dan semoga Allah menggiring kita, al-hasyar al-jamal, dan semoga Allah menggiring kita tahta liwa'ihi, di bawah benderanya Nabi, fi zumrati ahli mahabbatih, pada kelompok ahli mahabbahnya Nabi, alaihi wa alaihimus salatu wa taslim. Semoga atas Nabi dan atas mereka salawat dan salam. Al-babul awwalu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.